Bener kan? Gue tahu karena Loli itu orang yang baik, orang yang jujur, dan orang yang punya integritas ya. Loli nggak peduli lu punya duit berapa, dia nggak bisa dibeli. Loli itu bisa temenan baik sama Mamski karena Loli Kaliwa itu punya sifat 11-12 mirip sama gue. Mirip sifatnya Loli. Kagak bisa dibeli. Kagak bisa Loli Kaliwa, Emma Waroka, kagak bisa lu beli. Serius. Tapi gue tahu gerombolan orang yang sosok kaya padahal super duper melorot, melarat alias melorot. Kagak punya duit, Bo. Loli, dia itu tidak ada hutang ya. Dan dia itu masih single. Jadi kalau dia tinggal mau di mana kek, tempat yang cuma buat satu orang, biasa-biasa aja menurut gue. Gak ada hal-hal yang perlu kayak dibikin, oh apa lu tinggal di situ, apa? Orang mau tinggal di mana, menurut gue, selama gak punya hutang, itu orang kaya raya. Itu yang paling kaya raya daripada sok kaya, sok tajir, padahal semuanya hutang. Semuanya hutang. Itu yang menurut gue orang yang paling kere. Orang yang banyak hutangnya. Kita lebih baik, misalnya kita nggak ada rumah di Jakarta nih, karena kita dari daerah. Tapi kita punya rumah di daerah gitu. Daripada di Jakarta, di rumah di Jakarta juga pakai punya orang. Ngapain, Bo? Ngapain? Udah gitu bisnis yang nggak jelas. Orang pesen kagak dikasih, nggak dikirim, duit diambil. Ini nih memang tipe-tipe orang, tau nggak lo kenapa mereka begitu? Karena ngotot dan ngoyo. Karena terlalu cari validasi buat seolah-olah dilihat punya. Padahal nggak perlu seperti itu. Gua sama Loli kenapa bisa berteman? Sama Loli Kaliwa. Emang gue ngelihat dari Loli punya apa, anak ke siapa, rumahnya segede apa, naik mobil apa, branded atau enggak? Enggak, gue lihat apa kepribadiannya Loli. Di awal gue kenal sama Loli ini ya, Loli Kaliwa, itu di pengadilan, itu kan banyak banget orang ya guys. Dan orang ini semuanya kayak haus, gue bisa merasakan auranya orang-orang yang haus pengen terkenal. Haus banget. Pengen buru-buru, gue dapat incitement, gue dapat algoritma nih, gue bisa dapat viral nih dari kasus Niki, itu kebaca sama gue, kerasa, berasa di hati gue. Loli ketemu Mamski, kenalan sama Mamski, aku juga tadinya awalnya gitu ya dideketin Loli ya, seperti yang orang-orang yang lainnya deketin aku juga. Kamu siapa? Terus dia kenalan, Loli Mamski. Begitu juga sama yang banyak tuh yang lain-lainnya tuh, yang apa gerombolan yang kalau Mamski lagi live tiba-tiba udah di belakang gue, ya, yang nyolek-nyolek, Mamski banyak, say. Tapi gue tetep perhatian gue, feeling gue, rasa enak nyaman gue ngobrol cuman ke Loli doang di situ. Ini si bunda-bunda ini ya, dia nyamperin gue nih di tempat duduk deretannya Niki. Gila nih orang nih. Ini lu bunda, lu gila lu ya. Gue inget banget lu nyamperin gue, terus lu ngakunya sebagai apa, orang kepercayaannya nomor sekian di RI. Aduh gila sih. Gila. Kalau bener itu ya, aduh lu gila lu. Lu gila lu. Lu gila lu.
Dan di saat itu betapa pinternya ngedekatin keluarganya NM ya. Si bunda-bunda ini ya. Gue menjauh, gue melihat aja. Di awal dia belum deket belum kenal sama sekali, belum deket. Terus gue inget banget tiba-tiba udah nempel si bunda ini ya. Tadinya nempel ke gue kan, ngasih tahu, ngebuka handphonenya dia, ngasih tahu bahwa dia itu ngebela NM karena duit dia sebagai dia ngakunya ke gue itu adalah pengusaha skincare juga. Tapi uang dia sekian miliar ngakunya ke gue ada di Ibu Ratu. Dibuka tuh catat apa namanya percakapannya, gue liatin, oh iya, oh gitu. Lo tahu nggak yang pertama kali ngasih tahu ke gue, Mam, kok aneh sih nih orang, itu Loli loh. Loli itu menurut gue punya feeling yang so good. Gue masih bela tuh waktu itu si bunda itu. Loli, dia kasih lihat loh percakapannya, uang dia ada sekian M digetak sama Ibu Ratu, gue bilang gitu. Mam, kok Loli perasaannya aneh sih Mam sama dia gitu. Loli itu. Nah terus yang gue juga ngeliat gerakannya tahu masuk ke dalam keluarga gitu kan, gue langsung menghindar tuh. Dan dia ngajakin ketemuan terus, dan dia selalu chat ya kan. Sampai waktu Mamski ulang tahun pun dia ngasih hadiah, which is menurut gue agak aneh sih. Maksudnya kita baru kenal, masa sih lu ngasih gue hadiah ulang tahun sampai segitunya? Kan baru kenal berapa hari ya, sekian hari berapa bulan lah, nggak nyampe berapa bulan gitu loh guys, baru banget gitu loh. Itu gue agak aneh tuh, kok kayak, tapi gue terima dengan senang hati dan apa ya gue anggap mungkin orang ini pengen deket gitu ya, pengen gimana gitu kan. Tapi kan Mamski ini orangnya punya ada barriernya gitu loh untuk orang deket. Makanya Loli bisa deket sama Mamski tuh udah ngelewatin waktu dangerous point gitu, dangerous time-nya gitu, yang Mamski bisa langsung berbalik gak mau kenal lagi sama elu gitu loh. Karena gue orangnya tipe observasi, ngeliatin tingkah lakunya, cara ngomongnya, pembuktiannya, sampai kapan nih orang, kayak gimana nih orang. Itu saya. Gitu ya. Nah, jadi gue juga tahu nih, bunda ini nggak ada ngejanjiin mau bisnis juga sama orang ya. Gue sama orang itu begini. Ayo. Tadinya tuh orang juga percaya loh sama bunda. Ditunggu kemarin kan tanggal 12 kan. Nggak nongol kan, karena gue tahu lu nggak ada duit kan lu. Nggak ada duit. Gue sampai adu argumen. Karena si orang ini nih ngerasa yakin banget si bunda lu ada duit. Gue bilang kagak ada duit. Ada Mam, dia bilang tanggal 12, tunggu aja minggu depan. Oke, tunggu minggu depan. 12 kan kemarin. Raib hilang, bye-bye. Bunda mana? Gila ya, hari ini orang udah punya kasus, udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa duren, gabruk, aduh Tuhan. Waktu ngedeketinnya si kakaknya si asistennya NM kan, itu gue lihat tuh, kasak kusuk bisa kesono sih. Gue bilang cepet juga masuknya ya, gila nih gue bilang, kok bisa cepet masuk gitu loh. Terus ceritanya ke Mamski pas lagi dia telepon-teleponan, kita kan selalu telepon gue. Ayo Mam ketemuan. Oh nggak tahu, alhamdulillah nggak pernah bisa ketemuan di luar dari pengadilan.
Itu kalau cerita sejuta nama. Dropping names-nya udah banyak banget. Sejuta nama udah disebut deh. Iya tuh kalau ini kok masih om aku, masih keluarga aku, paman aku. Iya, ngumpulnya di jalan ini, tahu kan? Kalau udah ngumpul di jalan ini, ya elah. Ya lu tinggal sebutin aja apa susahnya, bilang aja ngumpul di mana, mau di Cendana. Menteng Cendana, gue tinggal sebut-sebut aja. Susah. Dropping names-nya gila. Nah, yang sama temen gue yang dia mau janjiin bisnis buat modal ya, yang harus kemarin tanggal 12 itu, ngakunya beda lagi. Ke gue bilangnya deket sama pejabat lah ya. Misalnya taruhlah namanya A. Gue cross check kan, ngobrol nih gue sama temen gue itu. Dia deket sama si ini ya katanya. Sebagai orang dalamnya, ring dalamnya si Pak A. Gue bilang gitu kan. Enggak katanya. Kalau Pak A mah gue kenal banget katanya. Loh, jadi kalau intinya mereka udah gabung. Sudah foto bertiga sama A. What? Yang aduh. BQ sama si cowok yang kecil-kecil itu kan. Oh my god. Kalau nggak salah yang video ini yang Mamski baru, coba kalian cek video Mamski deh. Ini gue tahu yang dimaksud deh. Sebentar ya. Ih parah banget ya mereka ya. Yang ini toh. Baik, suka bantu UMKM. Jilat gak sih yang ngomong-ngomong gitu? Bukan lagi. Ya katanya Loli kan. Katanya pendukung Nikita Mirzani. Terus tiba-tiba bilang kalau si Nepos, Andur, orang baik, suka bantu UMKM. Ini yang ngomong suka bantu UMKM siapa sih yang itu kan? Bilangnya gak ada masalah pribadi sama Nepos. Ini yang ngomong gitu antara cari muka atau memang udah makan duitnya Nepos. Ini bukan masalah ada masalah pribadi atau tidak ya. Enggak. Tapi pas lagi ramenya para pendukung Nikita Mirzani, gencar-gencarnya untuk support Nikita, oh para mati-matian tuh, oh gue paling Niki, paling Niki. Sekarang bilangnya si Nepos baik orangnya. Ngeri sih orang-orang begini, kayak nggak punya prinsip. Atau apa mungkin ngedukungnya pas lagi ada lahan basah untuk dijadikan duit dan keuntungan diri sendiri. Jahat-jahat banget orang gila ya. Tanya pendukung Nikita Mirzani. Itu tadi Pai Sucen yang kamu maksud. Sama kayak Loli, yang Loli bilang ini.